Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 169 yang berjudul Tanah Bergemuruh. Di awal chapter 169 ini, setelah Gyomei datang menolong Sanemi dari serangan Kokushibo, di sini Gyomei pun menyuruh Sanemi untuk segera menjahit lukanya, karena Gyomei akan menghadapi Kokushibo selagi Sanemi mengobati lukanya itu. Lalu, di saat yang sama setelah mendengar hal itu, Sanemi pun masih terkejut karena kedatangan Gyomei yang tiba-tiba. Dan kemudian dia pun mengiyakan perintah Gyomei dan pergi menjahit dan mengobati lukanya itu. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Lalu, di sini saat berhadapan dengan Kokushibo, Gyomei pun langsung memutarkan senjatanya. Tetapi saat Gyomei sedang memutarkan senjatanya sambil bersiap menyerang, Kokushibo pun dengan teliti melihat ke arahnya dengan melihat otot, tulang, dan organ dalam Gyomei menggunakan teknik dunia tembus pandangnya. Dan saat melihat semua hal itu, Kokushibo pun merasa takjub kepada Gyomei dan sambil tersenyum dalam hatinya, dia mengatakan kalau tubuh Gyomei telah dilatih hingga batas maksimal dan Kokushibo juga merasa kalau dirinya sudah 300 tahun lamanya tidak pernah menghadapi pendekar pedang sekuat Gyomei. Lalu di sisi Gyomei, putaran senjatanya pun semakin kencang. Sambil memutar senjatanya, Gyomei juga langsung menarik napas dengan dalam, sehingga membuat Kokushibo terkejut dan merasa kalau Gyomei sedang menarik angin di area pertarungannya. Kemudian setelah Gyomei selesai menarik nafas, dengan cepat Gyomei pun langsung melemparkan gada atau bola besi berdurinya ke arah Kokushibo, bahkan hingga lantainya hancur saat terkena serangan tersebut. Namun tetapi dengan cepat Kokushibo pun berhasil menghindari serangan tersebut dengan bergerak melompat ke arah samping. Lalu, saat Kokushibo menghindari serangan Gyomei tersebut, dia pun langsung mencoba mengeluarkan teknik pernafasan bulannya. Akan tetapi, dengan cepat, Gyomei pun langsung kembali melemparkan senjatanya, yaitu senjata kampaknya ke arah leher Kokushibo untuk menebasnya. Namun tetapi, saat kampak tersebut hampir mengenainya, Kokushibo pun melihatnya dan menyadari serangan tersebut. Dan sambil melihat serangan itu, Kokushibo pun terkejut karena selain melempar gadanya, Gyomei juga melempar kapaknya atau menyerangnya dengan mengeluarkan kedua senjatanya secara bersamaan. Kemudian masih di saat yang sama, saat Kokushibo menyadari serangan kapak Gyomei, dia pun langsung memundurkan badannya guna menghindari serangan lemparan kapak Gyomei tersebut. Dan sambil menghindari serangan itu, Kokushibo pun kembali mencoba mengeluarkan teknik pernafasan bulannya kembali. Namun tetapi, lagi-lagi dengan cepat, Gyomei pun langsung menginjak rantainya yang melayang hingga lantainya pun retak. Dan dari injakan rantai tersebut, Gyomei pun mengeluarkan serangan teknik pernafasan batu jurus kedua, penghancur permukaan, yang mana Gyomei menarik gadanya dengan menginjak rantainya yang masih melayang dan kemudian langsung mengayunkan gada tersebut dari atas ke arah Kokushibo. Akan tetapi, tetap saja, Kokushibo pun lagi-lagi dengan refleksnya dapat menghindari serangan Gyomei tersebut. Namun tetapi saat menghindari serangan gada dari Gyomei, tiba-tiba rantai senjata milik Gyomei pun langsung mencoba melilit leher Kokushibo. Dan saat Gyomei mencoba menariknya, Kokushibo pun langsung mencoba menahan lilitan rantai tersebut dengan pedangnya. Namun saat Kokushibo menahan rantai tersebut dengan mencoba memotong rantai dengan pedangnya, di sini Kokushibo pun merasa kalau dirinya tidak bisa menghancurkan rantainya itu. Lalu, saat menyadari kalau dirinya tidak bisa menghancurkan rantai senjata milik Gyomei yang sedang melilit lehernya, di sini Kokushibo pun memutuskan untuk menghindari lilitan rantai tersebut dengan menunduk, sehingga rantai itu hanya melilit dan memutuskan ujung rambut Kokushibo saja. Kemudian, saat berhasil menghindari serangan lilitan rantai tersebut, Kokushibo yang sedang mencoba berlari ke arah Gyomei pun mengatakan dalam hatinya kalau rantai, kapak, dan bola besi atau gada milik Gyomei terbuat dari besi murni dan senjatanya tersebut berkelas tinggi. Lalu, sambil Kokushibo melihat Gyomei yang melempar kedua senjatanya tersebut ke arahnya, masih di saat yang sama, di sini Kokushibo mengatakan kalau pedangnya ini terbuat dari dagingnya sendiri.
Jadi ada kemungkinan pedangnya tersebut akan terbakar sendiri saat melawan senjata Gyomei sebelum dirinya bisa memotongnya. Dan Kokushibo juga merasa kalau besi yang bisa menghisap sinar matahari sejauh itu belum ditemukan saat era Sengoku, yaitu saat teknik menempa pedang sedang dalam era keemasannya. Dan lalu masih saat dirinya berlari ke arah Gyomei untuk menyerang. Di sini Kokushibo pun memutuskan untuk lebih baik berada dalam jangkauan serangannya. Lalu, saat Kokushibo menghindari serangan Gyomei sambil berlari ke arahnya, bahkan hingga serangan Gyomei menghancurkan tiang, di sini dengan cepat Kokushibo pun langsung mencoba menebas leher Gyomei dengan tebasan rembulannya. Dengan cepat, Gyomei pun langsung menghindari serangan tebasan ke arah lehernya tersebut. Lalu, saat Kokushibo menyadarinya, ternyata di sini Gyomei pun menghindari serangannya dengan melompat ke atas. Dan saat Gyomei melompat ke atas saat masih dirinya berada di udara, dengan cepat Gyomei pun langsung melemparkan kapaknya ke arah Kokushibo. Akan tetapi, Kokushibo pun kembali menghindari serangannya tersebut, sehingga hanya bajunya saja yang terobek karena tebasan lemparan kapak milik Gyomei. Kemudian, saat Gyomei berhasil mendarat dengan cepat, Gyomei pun langsung kembali melemparkan gada ke arah Kokushibo. Tetapi Kokushibo pun terus menghindari serangannya itu. Dan saat Kokushibo menghindari serangannya, dia pun mengatakan dalam hatinya kalau ototnya yang keras dan terlatih milik Gyomei mampu membuatnya mengayunkan senjatanya tersebut seolah itu adalah bagian dari tubuhnya, sehingga dapat memanipulasi keringanan dan kecepatan dari senjatanya itu, dan membuat dirinya Kokushibo pun merasa kalau hal itu sulit dipercaya. Lalu, sesaat setelah Gyomei gagal menyerang Kokushibo dengan gadanya, di sini Kokushibo yang kembali mencoba menyerang, tiba-tiba rantai milik Gyomei pun langsung melilit pedangnya, sehingga membuat Kokushibo terkejut. Dan saat Gyomei mencoba menariknya sambil Kokushibo mencoba mengambil kuda-kuda menyerang, melepaskan serangan tebasan sabit-sabit kecilnya, tiba-tiba pedang dagingnya pun langsung patah akibat lilitan dan tarikan dari rantai Gyomei. Dan dengan pedangnya yang patah tersebut saat masih dalam kuda-kuda menyerangnya, dengan cepat Kokushibo pun langsung mengeluarkan serangan teknik pernafasan bulan jurus kedua bunga permata sinar rembulan. Akan tetapi di sisi lain di saat yang sama, Gyomei pun juga langsung mengeluarkan serangan teknik pernafasan batu jurus keempat batuan vulkanik penaklukan cepat. Sehingga mereka berdua pun beradu serangan di saat yang bersamaan. Dan di saat yang sama, saat mengeluarkan serangan tersebut, pedang Kokushibo pun tumbuh kembali. Lalu setelah mereka berdua berhasil melancarkan dan beradu serangan, di sini sambil Kokushibo bersiap mengangkat pedangnya dan memperlihatkan pedangnya yang tumbuh kembali, dia pun mengatakan kalau semua yang hancur akan langsung beregenerasi dan menganggap kalau serangan Gyomei saat mematahkan pedangnya tidak berguna dan menganggap lagi kalau manusia memang menyedihkan sambil memperlihatkan Gyomei yang terluka di wajahnya akibat serangan tadi. Kemudian setelah itu sambil mengangkat kapaknya dan mengambil kuda-kuda untuk bersiap kembali bertarung, di sini Gyomei pun mengatakan kalau dirinya ingin menyimpan tekniknya yang akan dikeluarkannya sekarang ini untuk melawan Muzan. Lalu saat Kokushibo mendengar hal itu, dia pun terkejut. Dan sambil menyilangkan tangan dan memegang senjatanya, Gyomei pun mengatakan lagi kalau dirinya gagal di pertarungan ini, maka semuanya akan jadi percuma. Kemudian sambil memegang senjatanya dan menyilangkan tangannya, Gyomei pun langsung mengeluarkan seluruh tenaga dan kekuatannya. Bahkan hingga tanda pemburu iblis yang berbentuk retakan pun muncul di lengan Gyomei dan mengatakan kalau dirinya akan menggunakan kekuatan andalannya saat ini juga. Dan berikut adalah pembahasan chapter 169 Kimetsu no Yaiba, yaitu pertarungan sengit antara Hashira terkuat melawan iblis bulan atas terkuat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.